Sekarang bab Tambo. Tambo merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting. Ia merupakan kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba, yang diucapkan oleh juru pidato pada upacara adat. Orang cenderung membagi tambo itu dalam dua jenis, yakni tambo alam yang mengisahkan asal-usul nenek moyang serta bangunnya kerajaan Minangkabau, dan tambo adat yang mengisahkan adat atau sistem dan aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lalu. Dalam menyampaikan kisah tambo, tidak ada sistematika tertentu. Cara mengisahkannya disesuaikan dengan keperluan dan keadaan. Sepenggal kisah tambo dapat saja dikisahkan dengan merentang panjang. Ada kalanya dikait-kaitkan dengan adat monografi suatu nagari. Tempat tambo itu sedang disampaikan. Kadang-kadang dikaitkan dengan sejarah bangsa yang mereka kenal secara selintas, seperti sejarah Melayu, sejarah Majapahit, bahkan juga sejarah Islam. Bukanlah sesuatu yang ganjil jika tambo dipandang sebagai karya sastra yang menjadi milik umum, yang isi kisahnya dapat berubah-ubah menurut kesenangan pendengarnya. Dikala tambo ditulis dan kemudian dicetak dalam bentuk buku, kebiasaan tukang kaba berkisah dilanjutkan penulisnya. Kisah tambo tidak mengenal jarak waktu, tetapi pada umumnya dimulai dari keberangkatan Maharaja Diraja ke Minangkabau. Tokoh yang dikisahkan berpusat pada Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatianan Sabatang yang dimitoskan sebagai pendiri dua sistem pemerintahan Minangkabau, yang didampingi tokoh lain yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedangkan raja-raja yang bersemayam di Pagaruyuang, selain Bundokan Duang, tidak pernah disebut-sebut dalam tambo. Kisah tambo juga melukiskan kedatangan raja-raja asing yang mencoba menaklukkan mereka. Akan tetapi, nama raja-raja itu dilukiskan dengan sindiran sebagai hewan, seperti rusa dari laut yang tanduknya bercabang-cabang, dan anggang dari laut yang telurnya jatuh di tanah Minangkabau, atau nama-nama lain yang dikiaskan dengan nama yang samar. Bagian asal-usul. Pada awal tambo dikisahkan 3 orang putra Sultan Iskandar Zulkarnain. Yang tertua Maharaja Alif menjadi raja di Banua Ruhum. Yang tengah Maharaja Depang menjadi raja di benua Cina. Yang bungsu bernama Maharaja Diraja berlayar ke selatan bersama Mahadiraja. Selain istri-istrinya, ikut pula Cati Bilang Pandai, seorang yang arif bijaksana. Dalam pelayaran, mahkota Maharaja Diraja terjatuh ke laut dan tidak dapat diambil lagi karena mahkota itu dililit naga laut yang sangat ganas. Cati Bilang Pandai menurunkan kaca, dan dari pantulan kaca itulah ia membuat tiruan mahkota persis seperti yang asli. Selain permaisuri, Maharaja Diraja membawa juga 4 perempuan lainnya: harimau campa, kucing siam, kambing hutan, dan anjing yang mualim. Nama-nama itu diberikan sesuai dengan tingkah lakunya. Setelah lama berlayar, sampailah dia ke suatu tempat yang bernama Lagundi Nan Baselo. Seterusnya sampai ke Gunung Merapi yang semula sebesar telur, lalu menyentak naik, sedangkan laut menyentak turun. Kemudian dibangunlah sebuah nagari di lereng Gunung Merapi itu, yang lalu diberi nama Pariangan. Karena penduduknya kian banyak, dibangun lagi nagari kedua, yakni Padang Panjang. Setelah kedua nagari itu kian ramai, berpindah-pindahlah penduduk mendiami tanah yang luas di sekitar Gunung Merapi. Tanah yang luas tempat kediaman baru itu dinamakan Luha. Tanah sebelah barat dinamai Luha Agam. Sebelah utara Luha 50. Dan sebelah timur Luha Tanah Datar. Ketiga tanah itu
dengan menggunakan perumpamaan dilukiskan sangat subur, yakni untuk Agam dikatakan bahwa buminya hangat, airnya keruh, dan ikannya liar. Untuk 50 dikiaskan bahwa buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya jinak. Sedangkan untuk tanah datar dikiaskan bahwa buminya nyaman, airnya tawar, dan ikannya banyak. Sedangkan tempat yang pertama mereka dapati yang disebut Lagundi Nambaselo dilukiskan bahwa di sanalah pohon baringin songsang, di sanalah bukit tak berangin, di sanalah lurah tak berair, dan di sanalah banto berayun. Selanjutnya, silsilah. Dari banyak versi Tambo, salah satu mengisahkan bahwa dengan istrinya yang bernama Indah Jalito, Maharaja Diraja memperoleh sepasang anak. Yang laki-laki yang tertua bernama Suri Dirajo, sedangkan yang perempuan bernama Indah Juliah. Indah Juliah menikah dengan raja yang dinamai Ruso nan datang dari laut, makotonyo bercabang tigo. Rusa yang datang dari laut, mahkotanya bercabang 3. Raja ini kemudian bergelar Maharajo Wasa, yang setelah dewasa bergelar Datuk Katumanggungan. Setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indah Juliah menikah dengan Cati Bilang Pandai. Pernikahan ini melahirkan banyak anak. 2 orang yang terpenting ialah Sultan Balun, yang kemudian bergelar Datuk Parpatiah nan Sabatang. Yang seorang perempuan, Putih Jamilan. Putih Jamilan menikah dengan raja yang disebut Anggang nan datang dari laut, ditembak dek Datuk nan baduo, badia sadan tam duo latihnya, jauh tuhlah talu Anggang kabuminangko. Enggang datang dari laut, ditembak oleh Datuk yang berdua, bedil sedentam 2 letusnya, jatuhlah telur Enggang ke bumi ini. Dari perkawinan ini lahirlah Bundo Kanduang yang bersemayam di Pagaruyuang. Bundo Kanduang melahirkan Sultan Rumandung yang kemudian bergelar Dang Tuanku. Bundo Kanduang dan Dang Tuanku terbunuh waktu diserang Tiang Bungkuak. Kemudian Tiang Bungkuak pun terbunuh oleh Cinduamato. Tambo tidak melanjutkan kisahnya setelah peristiwa itu. Seterusnya, asal nama Minangkabau. Pada suatu masa datanglah bala tentara yang dipimpin Anggang dari laut yang hendak menaklukkan mereka. Melihat kekuatan pasukan itu, mufakatlah Datuk yang berdua, Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah nan Sabatang, beserta Cati Bilang Pandai untuk mencari akal bagaimana menangkis kedatangan musuh. Akhirnya didapat kata sepakat bahwa untuk melawan pasukan yang kuat itu haruslah dengan tipu muslihat. Muslihat yang dipilih ialah mengadu kerbau. Kerbau siapa yang menang, itulah yang memenangkan pertempuran. Usul diterima oleh panglima pasukan yang datang itu. Pihak musuh mendatangkan kerbau yang sangat besar. Jarak kedua ujung tanduknya 4 depa. Untuk menandinginya, tidak ada kerbau yang sepadan. Lalu dirundingkan lagi. Cati Bilang Pandai mengajukan saran agar kerbau besar itu dilawan dengan anak kerbau yang lagi syarat menyusu. Sebelum dilepas ke gelanggang, anak kerbau itu beberapa hari tidak dibiarkan menyusu pada induknya. Pada hidungnya diikatkan sepotong besi yang runcing. Besi itu disebut Minang. Demikianlah pada hari yang ditetapkan, pihak musuh melepaskan kerbaunya yang besar itu ke gelanggang. Kemudian pihak yang menanti melepaskan anak kerbau yang kecil itu. Ketika melihat seekor kerbau besar di gelanggang, anak kerbau itu menyangka itulah induknya. Berlarilah anak kerbau itu dan menyeruduk perut kerbau besar untuk menyusu. Lalu tembuslah perut kerbau besar itu. Ia lari kesakitan. Di satu kampung terburai isi perutnya. Lalu kampung itu dinamakan Simpurui. Namun, kerbau besar itu berlari terus dan sampailah ia ke kampung lain. Ia rebah dan mati.
kulit kerbau itu diambil penduduk, dan kampung itu dinamakan Sijange. Sejak kemenangan itu, tempat gelanggang itu menjadi kampung yang dinamai Minangkabau. Seterusnya, batas alam Minangkabau. Batas alam atau wilayah Minangkabau menurut kisah Tambo dilukiskan dengan cara yang tidak mudah diperkirakan. Wilayahnya atau tempat-tempatnya seperti secara nyata ada, sehingga dapat menimbulkan fantasi atau tafsiran kira-kira di mana letak perbatasan itu. Sebagaimana halnya dengan lukisan asal mula Maharaja Diraja menjejakkan kakinya ke darat, yaitu dengan kalimat-kalimat yang muskil maknanya. Dengan demikian pula cara mengisahkan perbatasan wilayah Minangkabau masa lalu, tempat Maharaja Diraja pertama menjejakkan kakinya dikisahkan sebagai berikut. Di Lagundi nan Baselo, dake buki si guntang-guntang, di sinan turah satu kabanang, itulah lurah nan indak barai, disitulah buki nan indak barangin angin, disitulah banto nan barayun, di bawah batu bahamparan putih, disitulah sirangka nan badangkuang, disitulah buaya putih dagua, di mano aya basimpang tigo. Artinya, pohon lagundi yang bersila dekat bukit si guntang-guntang, di sana lurah setukar benang, itulah lurah yang tidak berair, disitulah bukit yang tidak berangin, disitulah rumput yang berayun, disitulah batu hamparan putih, disitulah sirangka yang berdangkung, disitulah buaya berdagu putih, di mana air bersimpang tiga. Dengan cara dan gaya demikian pula lah wilayah perbatasan Minangkabau dikisahkan, yakni dari si kilang aya bangi sampai kata rata aya hitam, dari si pisau hanyui sampai ke sialang balantak besi, dari ria nan bada buah sampai ke durian di takuak rajo. Artinya, dari si kilang air bangis sampai ke terata air hitam, dari si pisau hanyut sampai ke sialang bersengat besi, dari ria yang berdebur sampai ke durian di tekuk raja. Selanjutnya, laras nan dua. Tambo menyebutkan bahwa pemerintahan di Minangkabau menganut dua sistem, yaitu Kotopiliang dan Bodi Caniago. Sistem Kotopiliang digagaskan Datuk Katumanggungan, sedangkan sistem yang lain oleh Datuk Perpatiah nan Sabatang. Kelahiran dua sistem itu berlatar belakang sejarah kelahiran dua tokoh itu. Keduanya mempunyai ibu yang sama, tetapi berlain ayah. Ayah Datuk Katumanggungan seorang raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja, sedangkan Datuk Perpatian Sabatang, ayahnya pembantu utama raja yang bernama Cati Bilang Pandai. Sedari kecil keduanya telah digambarkan selalu berkelahi. Sampai dewasa pun mereka selalu bertentangan dalam menentukan sistem pemerintahan. Dalam suatu adu pendapat yang digambarkan sangat sengit dan menentukan, Datuk Katumanggungan sampai menyentakkan kerisnya lalu menikamnya pada sebuah batu, sehingga batu itu berlubang tetapi tidak tembus. Datuk Perpatian Sabatang juga menyetakkan kerisnya dan menikamkan batu itu pula tepat pada bekas tikaman sebelumnya, sehingga tembus sampai ke sebelahnya. Batu itu dinamakan rakyat dengan Batu Batikam yang terletak di Nagari Limo Kaum. Karena sama-sama bertuah, keduanya pun berdamai dan menyepakati bahwa kedua sistem itu dapat digunakan oleh nagari masing-masing sesuai dengan pilihannya. Sistem itu dinamakan Lareh. Yang digagaskan Datuk Katumanggungan disebut Lareh Kotopiliang, yang lain disebut Lareh Bodi Caniago. Kedua-duanya disebut Lareh nan duo, laras nan dua. Perbedaan antara keduanya ialah yang berkenaan dengan kedudukan raja dan sistem pemerintahan. Menurut Kotopiliang, raja adalah kepala pemerintahan seluruh alam Minangkabau. Karena itu raja digelari Raja Alam. Menurut Bodi Caniago, raja mempunyai kekuasaan yang terbatas pada wilayah yang berbeda. Kekuasaan raja hanyalah di rantau, sedangkan di luar ia berperan sebagai lambang
seperti yang diungkapkan dalam Mamang, Luhak Bapangulu, Rantau Barajal, yang artinya kepala pemerintahan di Luhak adalah penghulu, sedangkan kepala pemerintahan di Rantau adalah raja. Sistem pemerintahan antara keduanya pun berbeda. Menurut Koto Piliang, status penghulu bertingkat-tingkat dengan wewenangnya yang bersifat vertikal. Menurut Mamang dikatakan berjenjang naik, bertangga turun. Sedangkan menurut Budi Ceniago, status penghulu sederajat dengan kewenangan yang bersifat horizontal, seperti yang diungkapkan dalam Mamang, duduk sehamparan, tegak sepematang. Kompromi antara kedua sistem itu terjadi pada perdamaian yang berlangsung di Limo Kaum, pada peristiwa Batu Batikam, yang pokoknya ialah, pada negari yang didirikan penganut Koto Piliang, hukum Koto Pilianglah yang berlaku. Demikian pula hukum Budi Ceniago akan berlaku di negari yang didirikan kaum itu. Setiap negari berhak menentukan pilihannya masing-masing. Juga penduduk suatu negari boleh memakai kedua-duanya. Untuk menyatakan eksistensi lareh masing-masing dalam menyusun dan mengatur pemerintahan, bahkan dalam arsitektur, keduanya memperlihatkan langgamnya masing-masing. Umpamanya, nagari yang menganut lareh Koto Piliang membagi wilayah nagari dalam jumlah yang genap, seperti 4 koto, 6 koto, 10 koto, atau nan 4 dan nan 6. Arsitektur rumah gadang yang balairungnya mempunyai lantai yang bertingkat-tingkat. Sedangkan Budi Ceniago membagi wilayah nagari dengan jumlah yang ganjil, seperti 3 koto, 7 koto, 11 lingkung, dan 3 balai jorong. Arsitektur rumah gadang dan balairungnya mempunyai lantai yang rata. Seterusnya bagian Raja Tiga Sila. Setelah periode zaman pemerintahan Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatianan Sabatang dan Catip Bilang Pandai yang lazim disebut Niniak dan Batigo, 3 serangkai, pucuk pemerintahan di Pagaruyuang mempunyai struktur yang lain. Kekuasaan raja tampaknya terbagi 3, yakni Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyuang, Raja Adat yang berkedudukan di Buo, Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Ketiganya lazim disebut dengan Rajo Tigo Selo, Raja Tiga Sila, masing-masing dengan kewenangan yang berbeda. Raja Alam merupakan kepala pemerintahan. Raja Adat memegang urusan undang-undang dan hukum, sedangkan Raja Ibadat memegang urusan keagamaan. Raja Adat dan Raja Ibadat lazim pula disebut dengan nama Raja Dua Sila. Pimpinan Raja Tiga Sila berada di tangan Raja Alam, dan yang diartikan dengan Raja Alam ialah Raja Alam Minangkabau. Seterusnya Basa 4 Balai. Raja Alam di Pagaruyuang selaku kepala pemerintahan dibantu oleh suatu lembaga yang dinamakan Basa 4 Balai, Pembesar 4 Balai. Keempat pembesar yang membantu raja itu adalah seperti berikut. 1. Bandaro di Sungai Tarap, pembesar pemerintahan yang berkedudukan di negari Sungai Tarap. Ia dijuluki sebagai Pamuncak Koto Piliang. 2. Andomo di Sarwaso, pembesar pemendaharaan. Ia dijuluki sebagai Puro Panuh Koto Piliang, yang berkedudukan di Nagari Suwaso. 3. Mangkudum di Sumania, pembesar keamanan yang berkedudukan di Nagari Sumania. Ia dijuluki Aluang Bunian Koto Piliang. 4. Tuan Kadi di Padang Gantiang, pembesar keagamaan yang berkedudukan di Nagari Padang Gantiang. Ia dijuluki dengan Suluh Bendang Koto Piliang, Suluh Benderang Koto Piliang. Sebagai pejabat tertinggi, Bandaro di Sungai Tarap dibantu 6 orang gadang. 6 orang besar, bersama-sama mereka dinamakan Gadang nan Batujuh, besar yang bertujuh. Ketujuhnya ialah 1. Pamuncak Koto Piliang yang berkedudukan di Sungai Tarap dan bertugas sebagai pemimpin.
2. Perdamaian Koto Piliang yang berkedudukan di Simawang, Bukit Kanduang yang bertugas sebagai pendamai negari-negari yang bersengketa. 3. Pasak Kungkuang Koto Piliang. Dengan kedudukan di negari Sungai Jambu, tugasnya ialah mengawasi keamanan dalam negari. 4. Harimau Campo Koto Piliang. Dengan kedudukan di negari Batipua, tugasnya ialah sebagai panglima perang. 5. Camin Taruih Koto Piliang yang berkedudukan di negari Sanyang Baka, bertugas sebagai badan penyelidik. 6. Cumati Koto Piliang dengan kedudukan di negari Suli Aia, bertugas sebagai pelaksana hukum. 7. Gajah Tongga Koto Piliang dengan kedudukan di negari Silungkang, bertugas sebagai kurir. Wilayah di luar Luhak yang dipimpin penghulu pada negari yang berstatus otonomi dinamakan wilayah rantau. Statusnya langsung di bawah Raja Alam. Dalam Mamang diungkapkan dengan Luhak berpenghulu, rantau barajo. Luhak berpenghulu, rantau beraja. Kepala pemerintahan di wilayah rantau adalah orang yang diangkat raja, yang pada umumnya adalah anggota kerabatnya sendiri, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Panggilan atas kepala pemerintahan itu tidak seragam. Tampaknya disesuaikan dengan panggilan setempat yang telah ada sebelumnya. Umpamanya Raja Muda di Rantau Indrapura, Raja Kacik di Padang, Bandahara di Kampar, dan Tan Tuah di Indragiri.